Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turahibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadni ihya wa idha idinil Islam wa idha syairi ala tariqati jamiyati nahdlatul ulama wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat pecinta cerita kita dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kita di Cerita Kita Channel. Dan pada malam hari ini doa kami selalu untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, dan yang berkah barokah. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, tim Cerita Kita Channel kembali melakukan penelusuran, perjalanan eksplor ke suatu tempat yang cukup bersejarah. Dan kali ini kita berada di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mengunjungi suatu petilasan di desa ini yang merupakan salah satu cikal bakal nama dari desa Gandatapa. Di sini banyak terdapat situs-situs yang salah satunya nanti akan kita kunjungi, yaitu situs dari beliau Mbah Gondokusumo Cakradiningrat. Dan lebih dikenal juga dengan petilasan tersebut dengan nama Candi Ebek. Ada misteri apakah, ada sejarah apakah yang ada di petilasan ini? Mudah-mudahan kita bisa sedikit mengulas informasi tentang sejarah yang ada di sini, karena kita sebagai bangsa yang baik tentunya harus sebagai warga negara harus melestarikan sejarah, mengingat sejarah di mana sejarah-sejarah yang ada adalah awal dari kita bisa menikmati segala sesuatu adalah lantaran perjuangan para pahlawan dan orang-orang yang pelaku dari sejarah tersebut. Dan marilah sahabat-sahabat tentunya bantu terus kami agar terus dapat berkembang menjadi channel yang lebih baik, memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di-share ketika memang informasi ini bermanfaat. Mari sahabat-sahabat ikuti terus penelusuran kita di Cerita Kita Channel. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Dipimpin Bukat Tahil, singkat yang pada
kirimi Fatihah ora Pak panjenengan nyembah. Sahabat-sahabat, kita sudah sampai di petilasan beliau Mbah Gondokusumo Cakradiningrat, dan kita akan berziarah dulu, bertawasul, mengirim doa kepada beliau. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dan kepada kita semua yang ada di sini diberikan keberkahan atas kunjungan atau ziarah kita semua. Tawasul bayar apa kirimi Fatihah terus kulhu bayar apa terus doa selamat bayar apa. Monggo jenengan tuan rumah kene wis kirimi Fatihah doa selamat bayar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول أنه لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حمدا يكافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأجر ثواب ما قلناه من القرآن المجيد اللهم صلنا وما صلحنا وما صلحنا وما صلنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هداية وسيلة ورحمة وبركة جميلة إلى خير الخابرين والصافين وبركة عين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل رحمتك وتبرك خصوصا إلى روح المرحمة قيام لنفسنا اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وشفاء في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ورحمة بعد الموت اللهم اغفر على نفسي سكرة اللهم لا تشكلها وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ولوالدي ولنا الشاهرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الحمد لله Sahabat-sahabat pecinta cerita kita, alhamdulillah kita sudah bertawasul mengirim doa kepada beliau Eyang Ganda Kusuma. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah buat kita, dan kepada beliau Mbah Gondo Kusuma Cakradiningrat diampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa beliau dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi yang kami dapat dari beberapa narasumber,
ini adalah petilasan dari beliau, Mbah Gondokusumo Cakradiningrat. Konon beliau adalah seorang prajurit dari Kerajaan Pajang. Dan zaman dahulu, termasuk dalam riwayat sejarah, Kerajaan Pajang kalau tidak salah berperang dengan Kerajaan Mataram. Dan mungkin karena Kerajaan Pajang mengalami suatu kekalahan, beliau Mbah Gondokusumo Cakradiningrat, atau mungkin ada yang menyebut beliau sebagai Mbah atau Syekh Baribin. Beliau mengasingkan diri atau mungkin lari dari pengejaran musuh-musuhnya, dan beliau menetap di desa ini. Kemudian beliau bertapa atau menepi di sini, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya di sini asal nama dari desa Gandatapa mungkin adalah riwayat atau asal usul dari beliau. Ganda dalam artinya adalah harum, dan tapa adalah sosok seorang yang melakukan semedi atau pertapaan. Konon waktu beliau bersemedi atau bertapa mengeluarkan bau yang sangat harum, sehingga disebut dengan Ganda Tapa, yang akhirnya sampai sekarang desa ini disebut dengan nama Desa Ganda Tapa, yaitu dari asal mula beliau bertapa di sini, dan ketika bertapa mengeluarkan bau yang harum. Tentunya keharuman beliau atau istilahnya suasana waktu itu memang karena beliau seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya diberikan suatu keistimewaan atau diberikan suatu karomah. Dan di sini juga disebut dengan Candi Ebek. Konon ini dari beberapa narasumber di sini juga ada yang bilang bahwa beliau Mbah Gondokusumo atau Syekh Baribin atau Mbah Baribin, ada yang menyampaikan beliau adalah Prabu Brawijaya V. Tapi itu hanya sekedar mungkin tutur atau cerita dari orang-orang tertentu yang tidak jelas sumber sejarahnya. Dan di sini dulu juga mungkin sempat viral atau heboh dengan adanya suatu pohon, boleh dibilang mempunyai keistimewaan atau keunikan, di mana pohon tersebut kalau tidak salah namanya pohon kemit. Pohonnya nanti kita coba mendekat ke pohon tersebut. Pohonnya niki Mas, atau ini nggih. Kita coba mendekat sahabat-sahabat. Permisi nggih. Assalamualaikum. Ini pohon kemit, di mana sempat bikin geger atau heboh dulu, sempat berbuah apa gimana ya Mas? Yang berbuah sih itu pohon apa? Pohon apanya? Lupa ya. Kalau yang ini yang pohon kemitnya, ada riwayat apa dengan pohon ini Mas? Atau cerita-ceritanya? Kalau itu pohon bendanya itu dulu kan pernah itu berbuah itu pohon pisang. Oh, Pisang. Ini pohon kemit yang cukup besar dan pasti usianya sudah cukup lama, sudah ratusan tahun. Dan di sini juga ada batu yang kemungkinan salah satu peninggalan dari beliau Eyang Gandakusumo. Kalau untuk batu ini ada kisahnya atau riwayatnya Mas? Itu kalau itu bisa berubah wujud.
berubah wujudnya jadi harimau. harimau. Konon sahabat-sahabat, misteri dari batu yang ada di sini, menurut salah satu sumber warga dari sekitar Desa Gandatapa, batu ini bisa berubah menjadi suatu sosok seekor harimau. Dan mungkin warga di sini pernah atau sempat ada yang melihat ada harimau di sekitar wilayah ini, Mas. Misal ingin ketemu siangnya kan ke sini, malamnya bisa Bisa datang ya. Konon ketika kita berkeinginan atau berniat ketemu dengan sosok gaib dari batu ini, yaitu seekor harimau, ketika siang kita berziarah ke sini, istilahnya bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam harinya kita ke sini lagi, insya Allah jika memang jodoh, kita akan bertemu dengan sosok gaib batu ini atau penunggu batu ini, yaitu seekor harimau. Dan di sini tentunya masih sangat alami, banyak istilahnya peninggalan-peninggalan yang boleh dibilang akar-akar pohon dan batu-batu, mungkin ini peninggalan dari dulu juga ya, Mas ya. Ini makam atau bukan, Mas? Dan di sebelah sini ada konon adalah sebuah makam, tapi makam siapa kurang tahu. Kalau ini berarti hanya petilasan, bukan makam gitu, Mas. Dan di luar area ini ada pohon benda yang dulu viral. Pohon benda itu tumbuh berbuah pisang. Jadi suatu keanehan di mana pohon benda kok bisa berbuah buah pisang. Dan untuk tahun kemarin konon dari salah satu ustadz di sini menyampaikan tadi bahwa tahun kemarin ketika corona itu berbuah durian. Hanya sekitar berapa buah? Sekitar 3 buah. Barangkali ketika memang orang-orang yang sudah dekat dengan Allah bisa mungkin menyimpulkan atau mungkin sebagai suatu pertanda. Dan di sini tentunya suasananya cukup tenang dan nyaman untuk berziarah. Dan kalau di sini pernah ada kejadian aneh seperti apa, Mas? Pernah mungkin cerita-cerita dari orang atau apa, bahwa di sini sempat melihat apa atau gimana? ya. Kalau setahu saya sih memang kalau pengen ketemu aja gitu. Dan sahabat, pernah disampaikan juga tadi oleh salah satu ustadz di sini bahwa di sini dulu pernah diziarahi oleh beliau seorang putri dari Keraton Solo. Ada seorang putri dari Keraton Solo, di mana kalau Keraton Solo mungkin silsilah dari beliau Sunan Giri. Dan ada juga para habaib yang memang berziarah di sini. Tentunya dengan kedatangan mereka, ziarah mereka, orang-orang yang spesial, seorang putri dan seorang habaib, berarti di sini adalah merupakan suatu tempat yang spesial, yang istimewa, di mana mereka pun berziarah dan berkunjung ke sini. Jadi untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, pencinta cerita kita, silakan barangkali ingin berziarah ke sini, datang saja ke Desa Gandatapa, tepatnya di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Demikian sahabat-sahabat untuk perjalanan kami pada malam hari ini di Desa Gandatapa. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat dan informasi bagi sahabat-sahabat semua. Tentunya apabila terdapat kesalahan baik informasi ataupun kekurang sopanan dari saya pribadi dan sahabat-sahabat saya, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sahabat-sahabat, kita akan menuju ke pohon benda yang dulu sempat viral dengan tumbuh buah pisang, dan tahun kemarin tumbuh atau mungkin berbuah durian. Dan konon di pohon benda tersebut juga banyak dicari oleh warga sekitar. Di dalam pohon itu kan bolong yang diambil airnya untuk lantaran obat. Ini sahabat-sahabat, kita akan masuk ke lokasi pohon benda. Dan malam ini angin cukup kencang ya sahabat-sahabat, karena memang kita di daerah yang cukup tinggi. Dan bismillahirrahmanirrahim, karena jalannya cukup susah, harus berhati-hati ya sahabat. Jalannya cukup susah, hati-hati. Ini sahabat, pohon benda yang mungkin cukup keramat, jalannya cukup susah, dan bisa tolong pegang. Ini kan ada lubang situ masuk. Ini sahabat, pohon bendanya yang memang untuk mencapai ke sini cukup susah karena berada di lereng tebing, dan ini untuk pohonnya cukup besar dan usianya pasti sudah ratusan tahun. Kalau ini akarnya atau apa ini, Mas? Oh, ini pohon lain sahabat-sahabat. Kalau pohon bendanya adalah yang ini pohon bendanya, dan ini adalah mungkin semacam akar tapi dari pohon lain yang memang seolah-olah melingkar atau melindungi pohon benda ini. Ini sahabat, pohonnya cukup tinggi dan dililit dengan akar-akar. Dan di sini untuk pohon bendanya itu istilahnya di sini growong atau berlubang. Nah, ini di sini ada lubangnya sahabat-sahabat. Di dalam ada airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, permisi. Saya coba untuk naik sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Di sini celah atau lubang di mana di bawah sana itu terdapat air yang konon oleh orang-orang tertentu atau warga sekitar, bahkan mungkin warga jauh itu mengambil air di sini untuk lantaran atau perantara untuk pengobatan ya, Den.
Dan konon air yang di dalam pohon atau celah atau gerowongan pohon benda ini itu tidak akan pernah kering. Selalu saja ada airnya, walaupun musim kemarau. Ini untuk mengambil biasanya pakai apa, Mas? Untuk ngambil biasanya oh ini mungkin ya ini ada mungkin semacam tongkat atau mungkin buat ngambil air. Kayaknya ini ya. Oh ya ini. Ini sahabat, ada bekas alat nih sederhana yang digunakan untuk mengambil air di celah atau gerowongan pohon benda ini. Mungkin nanti kita coba untuk ngambil kalau bisa sahabat-sahabat. Mungkin kita minta tolong saja. Barangkali bisa ngambil. Bisa jalan. Iya. Untuk dawa ya. Ana bolongannya gue. Nah. Nyoba. Kita coba nih sahabat-sahabat, apakah ini diizinin kan pasti. Tapi konon tidak semua orang bisa ngambil ya. Ketika memang kita minta izin, kita berjodoh, kemungkinan kita bisa memperoleh air dari pohon benda ini. Dulu yang berbuah di sebelah mana, Mas? Di tengah-tengahnya. Oh, sampai. Dulu di atas sana sahabat-sahabat itu berbuah pisang. Sampai ke atas itu berbuah pisang. Dan kemarin berbuah durian ya, Mas ya? Ya, waktu corona. Waktu corona berbuah durian. Kalau disambung-sambungkan mungkin kadang kita melihat bentuk virus corona itu mungkin seperti durian, bisa disambungkan nih sahabat-sahabat. Saya coba akan berusaha mengambil air. Kayak pohon durian tapi yang masih kecil gitu. Oh iya. Ini aslinya buahnya seperti ini ya? Mas coba. Bismillah. 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 Dalamnya. Bismillah. Bismillah. Ini konon ada mitos untuk melempar koin ke dalam celah atau lubang ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil atau mungkin sebagai suatu bentuk izin untuk ngambil air yang ada di sini.
Bismillah. Tapi sepertinya tidak. Ya, mungkin memang bukan jodoh kami untuk dapat air di sini. Tapi ini sebagai bukti memang banyak orang-orang yang ke sini untuk meminta berkah atau karomah dari air yang ada di pohon ini. Tapi orang apa namanya nyampe, tapi kayak ada apa ya, kenul-kenul apa gitu loh, nggak ada nyampe, nyentuh sih nyampe, tapi nggak ada air. Nggak, ya mungkin itu jodoh ya, mungkin sih. Mangi. Demikian sahabat-sahabat, tapi kembali lagi, apapun yang memang sahabat-sahabat minta, semuanya hanyalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu hanya sebagai lantaran atau sarana. Demikian sahabat-sahabat, kita akan kembali karena memang di sini cukup sempit dan cukup susah. Di samping adalah jurang. Berarti sampingnya petilasan. Bisa. Mas Yanto, tidak. Jangan tak. Orang sosok atau mungkin ngedit untuk Tapi kalau kameranya memang